kajian hati. Baik, sekarang kita kasih kesempatan untuk Mbak Anggun yang sudah hadir di sini untuk tanya langsung sama Ustadz. Silakan Mbak. Nama saya Anggun, saya dari Surabaya Ustadz. Saya di sini berniat buat sharing sekaligus tanya ya Ustadz tanpa menyudutkan berbagai pihak. Jadi saya ini anak tunggal yang dari lahir itu ditinggal oleh bapak kandung saya sejak dalam kandungan. Lalu sejak lahir saya itu tinggal bersama nenek saya sampai saya TK. Karena ibu saya harus merantau dan mencari uang. Nggak lama kemudian alhamdulillah di umur saya 2 tahun ibu saya menikah dengan bapak saya yang sekarang. Yang sudah saya anggap seperti bapak kandung saya sendiri. Mulai TK saya diajak ke Surabaya Ustadz sama orang tua saya, diajak merantau. Trauma ini mulai muncul saat saya diajak ke sana. Orang tua saya mungkin ingin mendidik saya mandiri Ustadz, menjadi anak yang mandiri. Namun di hati saya itu seperti menolak Pak Ustadz. Setelah menikah, alhamdulillah mental saya sangat aman Pak Ustadz. Alhamdulillah saya bahagia dan dikaruniai oleh 1 anak. Tapi masalah itu muncul lagi ketika saya hamil anak kedua. Saya hamil anak kedua itu ada kelainan Pak Ustadz anaknya. Anak saya ada kelainan hidrosefalus. Jadi kepalanya membesar penuh dengan cairan dan otaknya hampir nggak ada. Di situ hati saya benar-benar hancur, benar-benar nggak tahu lagi. Dunia saya berhenti di situ Pak Ustadz. Jadi saya sudah pergi ke dokter, sudah kemana-mana dan saya itu memutuskan untuk terminasi janin saya Pak Ustadz. Karena saya nggak sanggup, karena saya punya anak 1 yang pertama itu kalau sakit sedikit aja rasanya itu nggak kuat Pak Ustadz. Apalagi saya harus melihat anak saya menderita seumur hidup. Dan apalagi melihat saya hidup selama ini seperti ini, saya sepertinya nggak bisa Pak Ustadz. Habis itu saya cerita sama orang tua saya, atau orang tua saya nggak setuju saya terminasi. Bahkan beberapa dari mereka ada yang bilang saya buang anak saya. Di hati yang saya sangat hancur, dan saya malah mendapatkan perkataan seperti itu Pak Ustadz. Saya juga dibilang nggak bisa merawat anak pertama saya. Padahal saya sudah berusaha sebaik-baiknya menjadi seorang ibu Pak Ustadz. Selama ini kan kalau kita setiap ngobrol atau membahas, kan sempat dibahas sebelum terminasi itu, ujung-ujungnya tetap bertengkar Ustadz. Bertengkar hebat waktu diskusi soal itu. Padahal maksud saya, apapun keputusan saya ini kan anakmu, tolong dihargain gitu loh. Maksud saya itu seperti itu, saya butuh support. Pertanyaan saya di sini Pak Ustadz, bukankah seorang ibu itu masih tetap butuh ibu Pak Ustadz? Dan banyak yang bilang seburuk-buruknya orang tuamu, dia tetap orang tuamu. Lalu boleh nggak saya Pak Ustadz, saya tanya, seburuk-buruknya anak bukankah dia tetap anakmu, tetap darah dagingmu yang kau kandung? Apa anak itu nggak boleh sakit hati Pak Ustadz pada orang tua? Apa anak itu nggak berhak sakit hati pada orang tua Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Mbak Anggun dan semua pemirsa yang sedang punya masalah dengan orang tua, nasihat AA yang pertama, siapkan ruang di hati untuk selalu mencoba memahami keadaan orang tua kita. Orang tua berbuat sesuatu, berkata sesuatu kepada anaknya. Kalau orang tua itu baik, pasti yang disampaikan itu untuk kebaikan anaknya. Yang kedua, setelah kita mencoba melapangkan hati untuk menyiapkan ruang tadi, maka yang kedua, jalin komunikasi dengan orang tua. Kadang orang tua butuh didengar, kadang orang tua itu memang butuh untuk dianggap oleh kita. Walaupun nanti jawabannya kita yang milih. Tapi setidaknya kalau orang tua ngasih masukan, denger aja dulu. Nah nanti baru yang ketiga,
Setelah kita menjalin hubungan dengan baik, komunikasi dengan baik, baru kita sampaikan apa yang kita maksud lebih baik. Berarti sebaliknya, kalau orang tua pengen didengar, kalau orang tua pengen dianggap, kalau orang tua juga pengen dijaga hubungannya dengan baik, maka orang tua pun harus melakukan hal yang sama dengan anaknya. Ayo belajar bagaimana sikapnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya, dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Disebutkan dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sya'ya, maka tatkala Ismail itu sudah tumbuh dewasa, sudah menjadi baligh. Apa? Nabi Ibrahim mengatakan, inni ara fil manami anni azbahuka, aku bermimpi dalam tidurku harus menyembelih dirimu. Apa kata Nabi Ibrahim? Fangzur mada taro, apa pendapatmu? Kemudian apa kata Nabi Ismail jawabannya? Wahai ayahku, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau mendapatkan aku menjadi orang yang sabar. Itu prosesnya setelah komunikasi. Berarti di keluarga komunikasi penting atau tidak? Orang tua nanya sama anak penting atau tidak? Jangan selalu ingin dimengerti, tapi kita lupa untuk mencoba mengerti perasaan anak kita. Maka kalau anak yang tidak baik kepada orang tua disebut dengan durhaka, tapi kalau ada orang tua yang tidak baik kepada anaknya disebut dengan zolim. Jangan sampai menggunakan nama orang tua untuk menghancurkan hati anak. Jangan sampai menggunakan atas nama orang tua harus mengubur mimpi, cita-cita, kebaikan dari anaknya. Jangan benci sama orang tua. Bagaimanapun tidak akan mungkin ada kita kalau tidak ada orang tua kita. Bagaimanapun tidak mungkin kita tumbuh besar seperti ini kalau tidak ada doa orang tua kita. Terlepas seperti apa sikap orang tua kita, biarkan itu jadi urusan dia dengan Allah. Betul? Tapi sikap kita sama orang tua jangan menjadi hancur dan rapuh karena orang tua kita tidak berbuat baik sama kita. Percayalah, seorang anak yang pandai membahagiakan orang tuanya, walaupun mungkin orang tuanya punya salah sama dia, Allah akan gantikan dengan banyak kebaikan dalam hidupnya. Bunda, kajian hati. Baik, sekarang ada Bunda di sini yang mau nanya sama AA, Bunda Maya namanya. Silakan Bunda. Perkenalkan, nama saya Maya dari Majelis Taklim Saleha Cikarang. Izin bercerita, Hilman. Di awal pernikahan itu saya merasa baik-baik saja. Sampai di 5 tahun pertama suami mengkhianati saya, berselingkuh. Saya maafkan karena dengan alasan kasihan anak. Di 7 tahun berikutnya mengulangi lagi, saya maafkan. Sampai keadaan tuh berulang sampai ke-4 kali. Terus saya tuh merasa, ya Allah kok gue dijolimin banget sama suami gitu. Sampai akhirnya saya membalas keadaan yang sama. Memang saya akui saya salah pada saat itu. Cuma ya gimana ya, kalau udah sakit hati kelewat banget gitu. Kayaknya kesabaran aku udah nggak ada batasnya deh gitu. Akhirnya saya menjalin kasih dengan mantan pacar waktu SMA. 3 bulan perselingkuhan saya, suami tahu. Dia tinggal menerima, akhirnya terjadilah perpisahan itu. Sampai sekarang itu yang menjadi ganjalan di hati saya gini, kok selalu sayang yang di pojokan gitu sama anak saya. Sampai saya bertanya kabar pun sama anak, ujung-ujungnya sindiran. Saya bilang gini, sayang lagi apa? Kan saya WA ke anak saya. Dia bilang gini, lagi sakit hati jadi anak broken home. Kok selalu disindir-sindir kayak gitu saya. Jadi ya Allah kok gue melulu sih yang gitu. Sementara ayah kamu juga salah kan gitu. Mohon maaf, anak ibu tinggal sama siapa sekarang? Sama ayahnya, 1 tahun belakangan ini ayahnya. sama ayahnya. Kemarin kan sama saya ya, karena saya kan udah berpisah 6 tahun belakangan ini. Okay. Nah terus 1 tahun belakangan ini juga saya didekatin sama laki-laki, dia mau mengajak saya untuk berumah tangga.
Tapi saya takut mengulangi kesalahan yang sama karena kan kebetulan calon saya ini lajang ya. Dia bilang gini, aku nggak setuju karena dia masih bujangan, dia bilang kayak gitu. Ya udah saya terima. Akhirnya saya bilang kayak gini, yaudah deh ibu nggak akan nikah sampai nanti tua juga, ibu mau hidup sendiri aja. Yaudah bagus, bilangnya gitu ini aja saya minta solusinya, doa apa yang Baik. bisa membuat anak saya hatinya lebih lembut lagi gitu. Baik. Dan tidak menyalahkan saya terus gitu. Baik. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, pernikahan itu ibadah yang paling lama, sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama berarti ujiannya juga dikit apa banyak? Banyak. Maka jangan pernah memadamkan api dengan api. Yang terjadi bukan padam, malah apa? Kebakaran. Tidak harus membalas sakit hati kita dengan sikap yang akan membuat orang lain sakit hati juga dengan perbuatan kita. Maka Bunda izin, tentu apa yang Bunda lakukan kemarin juga suatu kekeliruan yang harus benar-benar bertaubat, minta ampun sama Allah. Jadi kalau ada pasangan kita yang berkhianat, jangan membalas dengan pengkhianatan juga. Karena itu tidak akan menyelesaikan persoalan, yang ada malah menambah persoalan yang lain. Yang kedua, Bunda sayang, tentu yang menggenggam hati anak Bunda adalah Allah. Yang membolak-balikin hati anak Bunda adalah Allah. Maka tentu sakit jadi Bunda disalahin terus. Tentu sakit disudutkan terus. Tapi boleh jadi ini adalah konsekuensi yang Bunda dapatkan. Dan boleh jadi cara Allah menghapuskan setiap kesalahan yang kita lakukan. Kalau hidup ini semuanya baik-baik saja, maka di mana Bunda mendapatkan pahala sabar? Kalau hidup ini semua orang menyenangi kita, mencintai kita, maka di mana Bunda mendapatkan pahala memaafkan? Masing-masing masalah itu harus diurai. Jangan semakin ditumpuk. Jadi ini pelajaran ya. Jadi kalau Bunda punya persoalan, belajar mengurai masalah. Belajar ngelis, ngedetailin masalahnya apa. 1, 2, 3, 4. Nanti Bunda belajar mana yang jadi prioritas, mana yang harus diselesaikan pertama kali. Jangan ditumpuk, makin ditumpuk masalah makin gak ketemu. Nanti mental health Bundanya terganggu, nanti sakit, nanti capek. Kalau udah sakit hatinya, sulit untuk balik lagi. Maka sekarang Bunda urai semua masalahnya. Bunda sudah bercerita sama AA. Mudah-mudahan lebih tenang, lebih lapang. Saya sudah mengikhlaskan apa yang terjadi itu mungkin sudah menjadi takdir dari kehidupan saya. Betul. Gitu. Nah Saya sudah memaafkan. sekarang tinggal Bunda mengurai masalahnya. Oke, anak ada masalah, oke. Terus Bunda ada yang datang baru tadi, oke dilihat. Terus Bunda dengan hubungan yang lain seperti apa? Diurai nanti. Kalau sudah bisa diurai masalahnya apa, Bunda bisa menentukan langkah-langkahnya seperti apa. Insya Allah Bunda, yang menggenggam hati manusia itu Allah. Cukup angkat tangan, doa sama Allah. Bunda perbaiki semuanya. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Jangan sibuk dengan manusianya, tapi sibuk dengan Allahnya. Semoga itu jadi awal Bunda bisa mengurai semua masalah yang sedang Bunda alami. Insya Allah. Jujur dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya tidak mau melakukannya. Karena saya sadar itu ya satu kesalahan lah. Akhirnya kan rumah tangga saya juga berantakan. Gitu. Yang dari awal pun saya tidak mau menginginkan ada di posisi itu gitu. Karena saya sakit hati yang sudah berkali-kali. Seandainya kamu masih menyalahkan ibu, sekali lagi ibu minta maaf. Tolong beri kesempatan ibu untuk menjadi ibu yang baik buat kamu. Apapun keadaannya, ibu merangkul kamu bersama doa, itu saja. Dapat saya petik ya dari kajian Ahilman, saya baru sadar ternyata ya jangan memadamkan api dengan api. Gitu. Biarkanlah si dia melakukan menyakiti hati kita, kan kita punya Allah gitu ya. Nanti biarkan aja Allah yang akan membalas sakit hati kita. Gitu.